Selamat sore Bu Intan. Selamat sore Bu Cut. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Intan? Puji Tuhan sehat Bu. Tapi sebenarnya saya lagi ada sedikit problem nih Bu. Hmm, ya, jadi dalam pertemuan kita kali ini, apa tujuan yang ingin Ibu sampaikan atau apa kendala yang ingin Ibu ceritakan kepada saya gitu? Iya, kalau Ibu punya waktu, saya ingin berbincang-bincang Bu. Ibu punya waktu Bu? Ya, punya waktu lah untuk berbincang-bincang dan saling sharing bersama teman, tentunya ada waktu kita luangkan waktunya. Oke, apa tujuan dari pertemuan kita ini Bu? Apa yang ingin Bu capai dalam pertemuan kita kali ini? Atau apa Iya, kendala yang Ibu rasakan? iya. Begini Bu, saya menemukan eh, masalah pada saat pembelajaran. Jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Mungkin nanti setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya akan mendapatkan solusi yang bisa saya lakukan nanti untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi saya ingin mendapatkan gambaran gitu Bu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan nanti untuk menghadapi problem saya ini, begitu Bu. Eh, apa sebenarnya yang menjadi kendala pada permasalahan yang sedang Ibu hadapi gitu? Eh, Iya Bu. Uh, Diulangi ya Bu ya. Apa yang menjadi ya Bu. kendala atau apa sih kesulitan yang Ibu hadapi dalam permasalahan yang sedang Ibu hadapi gitu Bu? Iya, jadi begini kan Bu. Ada salah satu siswa saya Bu. Setiap saya masuk di kelas mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris itu uh, dia terbilang uh, tidak aktif gitu, tidak antusias gitu Bu pada saat pembelajaran kegiatan pembelajaran yang saya bawakan. Tugas-tugas yang saya berikan pun terbilang dia itu hampir jarang mengumpulkan. Tapi anehnya ketika pembelajaran SBK dia aktif. Karena kebetulan Bu, saya di kelas dia itu kan masuk 2 mata pelajaran. Saya membawakan bahasa Inggris dan juga SBK. Nah, pada saat SBK itu dia aktif, terbilang siswa yang aktif. Namun, pada saat pembelajaran bahasa Inggris dia terkadang tidur-tiduran, terkadang dia uh, malas mengerjakan tugas, bahkan dia mau Bu gitu usil dengan temannya. Jadi itu Bu yang membuat saya pusing gitu, bagaimana menghadapi anak ini. Hmm. Lalu dengan menghadapi permasalahan yang seperti itu, apakah ada cara Ibu dalam mengatasi hal tersebut sehingga kendala Ibu dapat terselesaikan sedikit atau apa hal yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu alami gitu? Iya, untuk menghadapi masalahnya ini memang uh, setelah saya setelah saya telusuri gitu ya Bu ya, kenapa dia seperti itu. Dia ini Bu, karena pelajaran bahasa Inggris kan Bu, jadi kosakata dia itu sangat minim. Jadi dia pun terbilang jadi malas dia mengerjakan tugas gara-gara dia tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Jadi tindakan yang akan saya lakukan Bu untuk mengatasi masalah ini, saya akan melakukan metode-metode pembelajaran lah, pembelajaran yang efektif, yang bisa menggali potensi dia dalam memperbanyak kosakatanya dia. Mungkin saya akan melakukan ice breaking atau game
yang menarik perhatian dia, yang membuat dia bisa antusias belajar. Kemudian dengan begitu juga pembendaharaan dia ini kerjakan nanti bisa dikerjakan dia tanpa kendala gitu Bu. Saya harapnya seperti itu. Apakah ada waktu tertentu yang Ibu lakukan dalam melakukan pendekatan kepada peserta didik tersebut, atau kapankah waktu yang Ibu sisihkan untuk melakukan pendekatan kepada peserta didik tersebut sehingga tujuan yang ingin Ibu capai dapat terwujud dalam permasalahan tersebut? Bagaimana Bu? Iya, saya sudah melakukan pendekatan individu secara individual ya Bu dengan anak tersebut. Kebetulan sepulang sekolah saya memanggil anak tersebut, kami berdiskusi, saya tanyakan alasan-alasan dia, kami berdiskusi di kantor guru yang kebetulan pada saat itu hanya ada 2 guru. Jadi sepulang sekolah saya panggil, saya tanyakan, jadi dia pun bercerita juga apa alasan dia, mengapa dia seperti itu. Makanya saya tahu akar permasalahan dia itu kenapa dia seperti itu pada saat pembelajaran Oh, bahasa Inggris. oh begitu ya Bu, berarti hal yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah baik. Kemudian Ibu juga melakukan pendekatannya tidak di depan teman-teman yang lainnya sehingga dia tidak merasa rendah, merasa disudutkan atau bagaimana. Berarti Ibu ada ruang tersendiri untuk mendiskusikan melakukan pendekatan kepada peserta didik tersebut. Itu sudah merupakan hal yang baik untuk melakukan pendekatan dan pengenalan permasalahan terhadap peserta didik tersebut. Kemudian apakah ada rekan sejawat yang Ibu ajak untuk melakukan penyelesaian masalah pada anak tersebut? Gitu. Apakah ada teman-teman, salah satu teman Ibu yang Ibu ajak berdiskusi untuk menyelesaikan dan mengajak anak tersebut, ayo kita lihat kondisi anak kita ini, tolong bantu gitu. Apakah ada rekan sejawat yang Ibu ajak untuk menyelesaikan hal tersebut? Iya Bu, saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat lain yang kebetulan masuk juga di kelasnya dia. Saya tanyakan juga apakah ada guru lain juga gitu yang mengalami hal yang sama dengan saya. Apakah dia memang hanya dalam pelajaran bahasa Inggris saja bertindak sedemikian pada saat pembelajaran. Jadi saya memang menemukan ada juga guru lain yang merasakan apa yang saya rasakan juga. Jadi untuk kasus ini memang saya bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain dan juga wali kelas si anak ini Bu, untuk menemukan sama-sama menemukan solusi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat belajar dari anak murid ini Bu. Selain rekan sejawat, apakah Ibu juga sudah melakukan tindakan kerjasama terhadap orang tua peserta didik tersebut, Bu? Sudah Bu, sudah. Karena kebetulan memang anak didik ini tinggalnya tetanggaan dengan saya, memang kebetulan sekali. Jadi ada waktu yang bisa saya gunakan mengunjungi dia ke rumah langsung gitu. Jadi saya juga bisa berdiskusi langsung. Memang orang tua si anak ini tidak saya panggil ke sekolah. Cuman saya ketika berkunjung ke rumahnya, disitulah saya mengutarakan apa kondisi dan bagaimana kondisi anak ini pada saat pembelajaran di kelas saya. Jadi saya mengutarakan kepada orang tuanya bahwasanya dia kurang antusias dan juga saya sudah ceritakan alasan kenapa dia kurang antusias dan saya mengharapkan kerjasama dari orang tuanya untuk memantau cara belajar anaknya setiap malam di rumah gitu Bu. Walaupun tidak malam juga pulang sekolah gitu. Jadi saya mengajak kerjasama orang tuanya untuk memantau hari ini tugasnya apa, PR-nya apa, bagaimana pelajaran hari ini. Jadi memang eh,
yang saya harapkan juga karena pendidikan itu kan Bu tidak hanya di sekolah ya Bu ya. Jadi saya harapkan dari rumah dia juga mendapatkan motivasi gitu Bu untuk meningkat minat belajarnya gitu Bu. Nah, iya, itu sudah sangat bagus. Hal-hal yang sudah Ibu lakukan adalah merupakan hal yang bagus karena tercapainya tujuan pembelajaran tersebut dapat terselesaikan atau dapat terwujud karena adanya hubungan kerjasama antara guru, kemudian siswa, dan juga orang tua. Jadi 3 item ini harus saling bekerja sama. Kemudian juga Ibu sudah sangat menerapkan eh, pemantauan atau segitiga restitusi kan. Kemudian apakah ada komitmen antara ibu dan peserta didik sehingga peserta didik tersebut dapat terpantau perkembangannya yang menuju ke arah kebaikan. Apakah ibu melakukan komitmen? Kemudian komitmennya apa hal yang lebih ibu lakukan dapat terus terlaksana sehingga anak tersebut progresnya lebih baik lagi ya. Komitmennya apa yang ibu buat begitu? Untuk komitmen terhadap anak memang dia sudah berjanji untuk memperbaiki sikap pada saat pembelajaran. Namun saya juga memang mengoreksi diri Ibu pada saat pembelajaran itu apakah saya sudah memberikan materi dengan baik, dengan maksimal, apakah saya melakukan metode pembelajaran yang efektif berdasarkan materi yang saya bawakan. Jadi memang apalagi bahasa Inggris ini ya Bu ya, karena memang bukan bahasa kita, jadi memang sangat diperlukan gitu Bu, game-game atau ice breaking yang memotivasi anak-anak. Jadi kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran metode-metode pembelajaran yang efektif berdasarkan materi sesuai dengan materi yang saya bawakan dan juga saya akan melakukan ice breaking dan game-game seru sesuai dengan minat bakat anak-anak karena memang anak tersebut anak ini pada saat SBK dia itu sangat antusias karena memang hobinya dia itu seni. Hobi dia itu menggambar dan bernyanyi. Jadi saya sesuaikan dengan minatnya dia Bu pada saat pembelajaran bahasa Inggris. Saya terapkan game-game misalnya Pictionary. Jadi dia menggambar, yang lainnya menebak atau temannya menggambar, dia menebak kosakata. Begitu juga dengan categories namanya kan Bu. Jadi dia akan diberi kata huruf. Jadi dia akan menyambungkan dari inisial huruf kosakata yang dia ketahui sesuai dengan materi yang lagi dipelajari pada hari itu. Dan saya selingi juga dengan bernyanyi untuk menambah atau menguatkan kosakata yang dia sudah punya. Dan saya harapkan memang ini Bu, metode-metode ini dan teknik-teknik ini bisa meningkatkan kosakatanya dia sehingga bisa meningkatkan minat belajarnya dia gitu Bu dalam pelajaran bahasa Inggris. Begitu Bu. Iya, yang ibu terapkan dalam kegiatan pendekatan, kemudian segitiga restitusi, kemudian kerjasama antara tim lah ya, tim kolaborasi antara ibu kemudian rekan sejawat yaitu merupakan tadi guru BK, kemudian juga pantauan dari keluarga dan ibu juga sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik tersebut itu sudah merupakan hal yang baik, hal yang bagus dan tentunya itu dapat kita terapkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya sehingga anak tersebut tidak merasa bosan dan hal-hal yang ibu lakukan itu sudah merupakan hal yang sangat bagus. Jadi semoga pertemuan ini dapat bermanfaat dan dapat memotivasi diri kita untuk dapat menerapkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga peserta didik dapat antusias. Demikian percakapan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang Ibu harapkan juga dapat tercapai. Gimana Bu Intan? Sudah merasa perasaannya bagaimana setelah bercerita gitu? Iya, terima kasih Bu telah meluangkan waktu. Setelah bercerita dengan Ibu, saya menjadi lega, saya merasa menemukan solusi dari problem yang sedang saya pikirkan saat ini. Saya jadi tahu
apa gambaran-gambaran yang akan saya lakukan ke depannya untuk meningkatkan minat bakat anak tersebut, dan juga untuk meningkatkan potensi saya sebagai guru dalam menerapkan metode pembelajaran, menyediakan media-media yang inovatif, menerapkan game-game seru. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu telah mendengarkan keluh kesah saya, problem saya hari ini. Oke, iya. Terima kasih Ibu. Semoga di pertemuan berikutnya ada hal-hal baru lagi yang kita saling sharing ya Bu. Begitu. Selamat sore Bu Intan. Selamat sore Bu Cut.